Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sofyanti Putri dari Prodi Hukum Tata Negara kelas E semester 3 dengan MPM 2321020230. Di sini saya akan menjelaskan tentang talak. Pengertian talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata arti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan menurut istilah syarat talak adalah artinya melepaskan taklid perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, setidaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada di tangan laki-laki. Satu, perempuan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan talak akibat terbawa perasaan. Dua, talak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi seperti menyerangkan pembayaran mahar. Bila mahar belum dibayar, nafkah selama masa iddah yang harus diberikan kepada istri yang ditalak serta mutat pasangan karena ditalak. Kewajiban-kewajiban materi ini dianggap tidak layak dibebankan kepada seorang perempuan. Hukum talak dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sebagai berikut. A. Wajib jika terjadi perselisihan sidang antara suami istri secara terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakam. B. Haram. Menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang sudah dicampuri sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali kepada istrinya karena menceraikan istrinya dalam keadaan haid. C. Sunnah, yaitu bila istrinya tidak patuh pada hukum Allah seperti meninggalkan salat sementara suami tidak mampu memaksanya. D. Muhbah, jika ada alasan tertentu, sepertinya buruknya perilaku istri, buruknya perilaku terhadap suami, antara lain. E. Makruh, menjatuhkan talak tanpa adanya alasan yang jelas namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Jika terdapat perceraian, makruh adalah hukum alas talak. Ada beberapa alasan yang dibenarkan untuk menjadi talak, yaitu antara lain: A. Tidak terciptanya rasa cinta antara keduanya sehingga terjadi pergaulan yang tidak baik. B. Perilaku buruk istri dan atau suami. C. Membangkang istri terhadap suami. D. Perilaku zalim suami terhadap istri. E. Suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajiban. F. Suami atau istri melakukan tindakan maksiat seperti mabuk dan lain-lain. Macam-macam talak. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut. A. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. B. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau tertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. C. Talak ialah sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i. Ditinjau dari segi
tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam sebagai berikut. Satu, talak sahih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas. Dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan tidak mungkin dipahami lagi. B. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya. C. Syarat dan rukun talak. Rukun talak merupakan Hanafiyah hanya satu, yakni lafaz talak, sementara menurut jumhur ada 5, yakni suami menjatuhkan talak istri yang ditalak, sihat dan ada kehendak menjatuhkan talak, maupun syarat sah menjatuhkan talak adalah: pertama, talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili yang balik, berakal, dan tidak dalam paksaan. 2. Adanya kehendak menjatuhkan talak. Dalam hal ini merupakan menjaga mengucapkan lafaz-lafaz talak sesuai makna sekalipun tanpa diketahui niatnya. 3. Saran talak adalah istri yang sedang terikat pernikahan sekalipun belum terjadi penggaman atau sedang menjalani masa iddah talak raj'i. 4. Ada hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut. 5. Lafaz talak harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah, baik secara syar'i jelas dan tegas, yakni talak firqah dan al-syah, maupun kinayah, sindiran. Lafaz yang syar'i tidak perlu niat, sementara lafaz sindiran harus disertai niat untuk menjatuhkan talak. Hak talak. Masalah talak adalah masalah yang sangat rentang dengan perasaan dan sangat nestapa, sehingga dalam pemutusan masalah talak dibutuhkan pertimbangan yang matang. Ini semua tentunya peran pertimbangan rasional tertentu harus dikedepankan. Yang dimiliki ini umumnya kurang dipunyai oleh perempuan. Dari itu, tentunya logis apabila permasalahan talak yang dominan untuk menyikapinya adalah laki-laki. Maka dari itu, Islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami sang telah beralasan karena suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dipahami rumah tangga. Abdul al-Maududi dan Prof. Fry Ahmed dalam bukunya The Laws of Marriage Divorce in Islam mengetrahkan bahwa antara hak daripada suami terhadap istrinya adalah menceraikan istri yang tidak cocok untuk hidup bersama dengannya. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang talak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.